Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Kekalahan AC Milan dari Juventus turut meminta korban. Hakan Calhanoglu dikabarkan cedera dan diragukan tampil saat melawan Torino. AC Milan menyerah 1-3 dari Juventus pada lanjutan pekan ke-16 Liga Italia di Stadion San Siro Rabu 6 Januari 2021. Satu gol AC Milan yang dicetak David Calabria tak mampu membalas brace Federico Chiesa dan lesakan Weston McKennie. Kekalahan ini tak hanya menghentikan rekor unbeaten Rossoneri dalam 27 laga sebelumnya di Serie A, tetapi juga meminta korban. Melansir dari Football Italia, Milan News melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu menerima cedera pada laga kontra Juventus. Playmaker asal Turki itu mengalami memar di pergelangan kaki kirinya. Kondisi Calhanoglu akan terus dipantau, tetapi dia diragukan tampil membela AC Milan akhir pekan ini. Pada Sabtu 9 Januari 2021 atau Minggu dini hari, AC Milan akan menyebut tim asal Turin lainnya yaitu Torino. Jika Calhanoglu sampai absen, itu akan mengurangi daya gedor Diavolo Rosso. Pasalnya, pemain 26 tahun itu sudah menjadi nyawa di lini tengah AC Milan dengan kontribusi 6 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Cederanya Calhanoglu juga menambah deretan AC Milan yang sedang mengalami krisis dalam skuadnya. Tim asuhan Stefano Pioli itu kehilangan Zlatan Ibrahimovic, Ismail Beneker, Matteo Gabbia, dan Alexis Saelemaekers yang masih cedera. Sementara itu, Ante Rebic dan Red Kronik masih menjalani sebuah karantina usai dinyatakan positif COVID-19 beberapa jam sebelum kick-off melawan Juventus. Kabar baiknya, Sandro Tonali sudah bisa bermain setelah bersih dari hukuman kartu merah yang diterimanya pada laga kontra Benevento. Siaran langsung duel Liga Italia antara AC Milan vs Torino via live streaming beIN Sport Extra pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, tuan rumah bakal berupaya mencari momentum bangkit usai ditutupkan oleh Juventus. AC Milan memiliki catatan 27 pertandingan beruntun tidak terkalahkan di Serie A sejak musim lalu. Hal tersebut turut membantu Rossoneri memimpin klasemen Liga Italia 2020-2021 hingga giornata ke-16. Namun, menghadapi Juventus di San Siro, skuad asuhan Stefano Pioli kalah dengan skor 1-3. AC Milan diuntungkan dengan kekalahan Internazionale, rival sekota mereka, yang tunduk 2-1 melawan Sampdoria dalam laga tandang. Rossoneri masih di puncak klasemen Serie A dengan 37 angka dari 16 laga, unggul 1 poin dari Inter Milan, namun jarak dari AS Roma dan Juventus menyempit. Oleh karenanya, melawan Torino penting bagi Milan kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Stefano Pioli menegaskan yang dibutuhkan oleh timnya adalah kembali merapatkan barisan belakang. Kejadian lawan Juventus ketika Rossoneri tidak bisa mengatur pergerakan Federico Chiesa dengan 2 gol layak dihindari. Kami mengevaluasi pertahanan kami yang seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Sisi positifnya, melawan Juventus para pemain tetap bermain dengan determinasi dan semangat yang tinggi, jelas Pioli. Berhadapan dengan Torino bisa jadi menyulitkan Milan. Jika hanya melihat posisi di klasemen Serie A, Torino boleh saja jauh di belakang kubu San Siro. Torino berada di urutan ke-17, namun performa mereka akhir-akhir ini membaik. Bagi Milan, laga kontra Torino akan jadi ujian terutama karena Hakan Calhanoglu berpeluang absen. Dengan catatan 1 gol dan 6 assist dari 16 laga, kehilangan Calhanoglu bisa berpengaruh pada produktivitas Rossoneri. Apalagi sejumlah pemain lain cedera belum kembali fit ke lapangan. Penyerang Chelsea Olivier Giroud menjadi buruan sejumlah klub saat ini. AC Milan pun turut mendaftarkan namanya dalam deretan klub yang tertarik dengannya. Milan siap bersaing dengan Juventus yang sudah lebih dahulu santer dikabarkan tertarik dengan penyerang asal Perancis itu. Kini, kedua klub besar Italia itu bakal saling sikut demi mendapatkan Olivier Giroud.
Beberapa waktu lalu, Juventus memang sudah mengutarakan niatnya untuk mendapatkan bomber asal Perancis itu. Pelatih seniornya tua Andrea Pirlo menganggap Giroud sebagai striker yang serbaguna. Seperti yang dikabarkan The Sun Kamis 7 Januari 2021, Milan juga tertarik untuk mendapatkan Giroud. Kedua klub itu pun sama-sama berusaha untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Apalagi kabarnya Giroud bakal meninggalkan Stamford Bridge pada Januari ini. Terlebih, Chelsea sudah memiliki surplus jumlah striker usai kedatangan Kai Havertz dan Timo Werner. Hanya saja, Giroud menunjukkan performa yang menjanjikan dan lebih baik ketimbang pembelian mahal Chelsea. Selain itu, pelatih The Blues Frank Lampard mulai memberikan kepercayaannya. Selama musim ini, dia sudah tampil pada 15 pertandingan di semua kompetisi. Sekilas, angka itu sudah banyak, tetapi Giroud bakal membutuhkan lebih banyak waktu bermain jika ingin tampil di Euro 2020. Hal itu pun berusaha dimanfaatkan Milan. Dengan kondisi serangan yang sekarang, tambahan daya gedor akan sangat membantu, terlebih ketika Zlatan Ibrahimovic sedang cedera. Apalagi usia Ibrahimovic sudah hampir 40 tahun. Jika saja dia tak bisa diturunkan kembali, Milan harus punya pengganti yang tak kalah hebat seperti sosok Giroud. Klub raksasa Liga Italia AC Milan dikabarkan tengah mengincar gelandang serang Hellas Verona yaitu Mattia Zaccagni. Zaccagni ingin didatangkan AC Milan pada musim dingin ini untuk menjadi pesaing Hakan Calhanoglu di lini tengah. AC Milan saat ini tengah dalam kegamangan perihal nasib Hakan Calhanoglu. Sampai saat ini, pemain bintang asal Turki itu belum juga menandatangani kontrak barunya. Meski begitu, Milan berharap Calhanoglu untuk bertahan di San Siro. Terlepas dari nasib tak menentu Calhanoglu, Milan diyakini tetap ingin mendatangkan gelandang serang baru. Mattia Zaccagni merupakan pemain posisi gelandang serang tengah yang bermain di klub Hellas Verona. Pemain berusia 25 tahun ini menjalani debut Serie A sejak musim lalu bersama dengan Verona. Di musim debutnya di Serie A Italia, Mattia Zaccagni dipercaya penuh untuk mengisi posisi gelandang tengah Hellas Verona. Total, 34 penampilan berhasil dicatatkannya dengan kontribusi 2 gol dan 9 assist. Pada musim 2020-2021 ini, Mattia Zaccagni kembali dipercaya oleh Hellas Verona untuk mengisi barisan tengah. Zaccagni tampil tak tergantikan musim ini dengan main penuh di 16 pertandingan awal Liga Italia. Dari jumlah penampilan itu, ia sudah menyatakan 4 gol dan 5 assist. Statistik ini lebih baik dibanding musim lalu. Maka dari itu, tak heran jika Zaccagni jadi buruan sejumlah klub ternama, termasuk AC Milan di bursa transfer musim dingin ini. Sebagai seorang gelandang, Mattia Zaccagni terbilang sangat versatil. Zaccagni tercatat bisa memainkan banyak posisi di lini tengah mulai dari gelandang tengah, gelandang serang tengah, gelandang kiri, dan sayap kiri. Berdasarkan catatan musim ini, Zaccagni telah melakoni peran sebagai gelandang serang sebanyak 12 kali dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist. Kemudian, Zaccagni juga dimainkan di posisi gelandang kiri sebanyak 1 kali dan sayap kiri 2 kali dengan kontribusi 1 assist. Sebagai seorang gelandang, mantan pemain U19 Verona ini memiliki kelebihan dalam memberikan umpan kunci. Ia juga piawai dalam melakukan dribble menahan bola sampai berkontribusi dalam pertahanan. Melihat gaya mainnya, pemain yang pernah dipinjamkan ke Venezia itu tergolong gelandang kokoh yang tak mudah terjatuh ataupun melakukan diving. Itu sebabnya ia kerap jadi sasaran pelanggaran keras. Disinilah peluang bagi Mattia Zaccagni untuk berkontribusi dan membuktikan diri untuk AC Milan. Zaccagni mampu tampil konsisten di Verona dan kerap mendapatkan rating 7 ke atas. Dengan usia yang masih 25 tahun, Mattia Zaccagni pun diyakini bakal jadi aset berharga untuk AC Milan di masa mendatang. Meski begitu, usaha Milan untuk mendapatkannya cukup terjal. Pasalnya, Rossoneri harus bersaing dengan rival Liga Italia lainnya yaitu AS Roma yang juga ngebet untuk meminangnya. Untuk bisa mendatangkan Mattia Zaccagni di bursa transfer musim dingin, AC Milan diyakini harus merogoh kocek setidaknya 15 juta euro. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan suasana ruang ganti timnya usai kalah dari Juventus. Pioli menyebutkan para pemain Milan sangat kecewa dan menundukkan kepalanya. AC Milan belum pernah kalah di Serie A musim 2020-2021 hingga pekan ke-15.
Laga melawan Juventus menjadi kekalahan pertama bagi Rossoneri. Hasil ini pun membuat ruang ganti Milan penuh dengan rasa kecewa. Para pemain menunjukkan kepala mereka di ruang ganti dan kecewa. Tapi di sisi lain itu sehat bagi kami untuk merasakan kekalahan karena kami tidak merasakannya cukup lama, ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Pioli memahami rasa kecewa yang dialami Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan, namun dia tidak tinggal diam. Pelatih 55 tahun itu coba membesarkan hati anak asuhnya yang dianggap tampil bagus malam itu. Saya menepuk punggung mereka, mengatakan bahwa mereka harus bangga dengan apa yang mereka capai pada momen ini. Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang kuat malam ini, katanya. Stefano Pioli menegaskan bahwa absennya 7 pemain kunci bukan penyebab kekalahan Milan. Mereka juga terganggu dengan kabar positif COVID-19 yang didapat Red Krunic dan Ante Rebic beberapa jam sebelum laga dimulai. Milan bisa saja ketakutan dengan situasi ini. Kami mengetahui tadi malam bahwa kedua pemain ini tidak dapat bermain, tetapi kami memegang nilai dan identitas kami, katanya. Kami tahu Juventus memanfaatkan situasi ini karena mereka telah memenangkan 9 gelar Serie A beruntun, tetapi kami bertahan dengan baik. Kami dihukum oleh kualitas mereka dalam situasi di mana kami agak lengah, tutup Pioli. Bek AC Milan David Calabria mengungkapkan ia mendapatkan tugas berat sebagai gelandang dadakan di lini tengah Rossoneri saat melawan Juventus karena diminta untuk membatasi pergerakan Cristiano Ronaldo. Milan dilanda kesulitan jelang duel melawan Juventus Kamis 7 Januari 2021. Mereka sebelumnya dipastikan tak bisa diperkuat oleh Sandro Tonali karena sanksi kartu merah dan Ismail Beneker karena cedera. Stok gelandang bertahan mereka cuma menyisakan Frank Kessie dan Red Krunic. Namun, jelang duel lawan Juventus, Krunic divonis positif COVID-19. Alhasil, krisis pemain terjadi di lini tengah Rossoneri. Stefano Pioli akhirnya membuat keputusan untuk menjadikan Calabria sebagai gelandang dadakan. David Calabria mengaku ia sebenarnya merasa canggung bermain di pos gelandang bertahan tersebut meskipun ia sudah pernah bermain di pos tersebut sebelumnya. Saya tidak bermain di sana selama bertahun-tahun, tetapi pelatih menunjuk kepada saya dalam latihan pagi ini bagaimana saya harus bergerak, kata Calabria kepada Sky Sport Italia. Calabria menambahkan, ia langsung mendapat tugas berat di lini tengah. Ia diminta untuk mengawal pergerakan superstar Juventus yakni Cristiano Ronaldo plus Aaron Ramsey. Saya diberitahu untuk membatasi Aaron Ramsey dan Cristiano Ronaldo untuk tetap di antara lini, meninggalkan Frank Kessie sedikit lebih dalam, bebernya. Meski demikian, David Calabria mengaku kekalahan itu memang mengecewakan. Namun, ia melihat ada hal positif yang bisa dipetik timnya dari laga tersebut. Itu sulit dan saya bangga kepada tim atas cara kami bermain. Juventus adalah tim yang sangat kuat, tidak ada yang bisa dihindari dari itu. Dan ada banyak hal positif yang dapat kami ambil dari penampilan ini, klaimnya. David Calabria sendiri tampil lumayan apik bagi AC Milan di laga itu. Ia tak cuma bisa mencegah Cristiano Ronaldo mencetak gol, tapi ia sendiri malah berhasil mencetakkan 1 gol ke gawang Juventus. Selain itu, David Calabria mengatakan ia begitu merindukan kehadiran para Milanisti di San Siro pasca kekalahan dari Juventus. Sebelumnya ada anggapan bahwa AC Milan bisa tampil apik karena mereka tak adanya para Milanisti di San Siro. Dengan demikian, para pemain bisa tampil tanpa tekanan. David Calabria ditanya apakah hal tersebut ada benarnya, ia mengisyaratkan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Namun ia mengatakan bahwa kehadiran Milanisti itu lebih banyak memanfaatkan bagi para pemain, khususnya di laga besar seperti melawan Juventus. Tidak mudah ketika penonton di San Siro mulai mengerutu atau lebih, jadi mungkin itu membantu pada awalnya. Tapi sekarang, kami merindukan fans kami dan mereka bisa memberikan kami dorongan ekstra malam ini untuk menyelesaikan comeback kami, tuturnya pada Sky Sport Italia. Semoga dengan peluncuran vaksin yang dimulai, kita akan segera melihat sejumlah pendukung di tribun, sambung Calabria.